Shalom Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan hari ini ayatnya banyak ya mungkin ya. Kita kalau mungkin yang di rumah males-males baca firman, sore hari ini kita semua baca firman. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah tentang kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus ya. Setiap minggu di gereja ini, di mimbar ini kita selalu hanya membicarakan Yesus saja, bukan yang lain. Mempresentasikan Yesus, menceritakan tentang Yesus, dan memang tidak mudah Bapak Ibu kalau kita berkhotbah menceritakan Yesus kalau kita tidak kenal Dia, kalau tidak ada revelation dari Tuhan Yesus sendiri, kalau tidak disingkapkan oleh Tuhan, kita tidak mungkin bisa menceritakan Dia, betul enggak ya? Seandainya saya tidak kenal dengan Sinta, masa bisa aku cerita, oh Sinta ini orangnya begini, orangnya begini. Enggak akan bisa Bapak Ibu. Demikian juga kalau kita enggak kenal dengan Yesus, enggak intim dengan Dia, kita enggak mungkin bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang bagaimana Yesus itu. Jadi khotbah di Gereja Kasih Karunia itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena kita harus ngerti, harus kenal. Enggak cukup di akal, tapi kita harus berpengalaman pribadi dengan Dia. Amin. Nah, sore hari ini kita akan bercerita tentang kebesaran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu-minggu kemarin di mana saya tidak ada jadwal khotbah, saya dibawa oleh Tuhan untuk melihat kebesarannya. Untuk melihat kebesaran Tuhan, keperkasaannya, kuasanya, sehingga membuat saya ini terkagum-kagum akan Dia Bapak Ibu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saya belajar firman Tuhan. Saya melihat keperkasaannya, saya melihat kebesarannya, saya melihat kuasanya. Sehingga membuat saya terkagum-kagum akan Dia. Saya tiap pagi jalan pagi sekarang Bapak Ibu karena berat tambah besar, tambah naik, harus olahraga. Jadi saya ini setiap olahraga, saya pasti bawa HP untuk mendengarkan lagu puji-pujian, untuk mendengarkan firman Tuhan sambil jalan. Saya kalau jalan justru tambah tidak senang sama orang banyak. Saya sering sendiri. Mungkin orang pikir saya sombong Bapak Ibu. Tapi I don't care dengan pikiran mereka, saya tidak peduli. Karena saya mau mau berdua-duaan dengan Tuhan. Mau intim dengan Dia. Kalau ngomong-ngomong di jalan pagi ini malah ngerasani orang, malah ngomongnya negatif-negatif ya Bapak Ibu. Malah kita pulang dari jalan pagi malah enggak damai sejahtera. Mau cari seger-segeran malah enggak seger, malah loyo. Tapi kalau kita yang didengar firman Tuhan, kalau yang kita dengar firman Tuhan, kita tambah sehat Bapak Ibu. Pulang kita bisa nyanyi-nyanyi, langsung ambil gitar, memuji Tuhan, kita baca firman. Tadi yang tak dengar ini apa, kita baca lagi dan semakin kita mengerti, melihat Yesus lebih dan lebih jelas lagi. Nah, saya akan mulai di dalam kitab Ulangan 3 ayat 24 berkata seperti ini, ya Tuhan Yahweh, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab siapakah ilah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan dan keperkasaan seperti Engkau? Tanda tanya, tidak ada kan? Siapa ilah di bumi, di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan dan keperkasaan seperti Engkau? Nah, inilah yang saya rasakan, yang saya omongkan dengan Tuhan. Tiba-tiba saya buka ada Ulangan 3 ayat 24, ini memang luar biasa. Begitu saya mengagumi Tuhan, tiba-tiba Tuhan bukakan Ulangan 3 ayat 24. Ya Tuhan Yahweh, Engkau telah
mulai memperlihatkan kepada hambamu kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab siapakah ilah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan dan keperkasaan seperti engkau. Perbuatan apakah? Nanti kita lihat di belakang ya. Nah, inilah yang saya rasakan. Saya kagum akan Tuhan, akan kebesarannya, akan tangannya yang kuat, akan semua perbuatan yang dia lakukan. Saya sangat kagum. Tuhan luar biasa, Engkau Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang dahsyat. Aku ndak salah ini nyembah Tuhan. Kadang saya kemarin ada kabar gembira ya. Mungkin Noni langsung tak ceritain ya. Karena saya cerita terus sama dia. Nah, saya ini kemarin Juan itu cek darah. Hasilnya bagus Bapak Ibu. Bagus semuanya. Langsung saya berkata, Tuhan terima kasih. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Jadi yang dulunya merahnya banyak itu semua yang merah-merah tak suruh ulang. Periksa di sini. Sudah 1 bulan yang lalu dan hasilnya amazing. Luar biasa. Saya berkata, terus pada waktu saya mandi saya ngomong gini, Tuhan, cek senengnya aku ini punya suami Tuhan. Karena apa? Kalau saya anak saya sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau saya sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau kita dalam kesulitan, dalam pekerjaan, Tuhan kasih jalan keluar. Kalau saya enggak punya uang, ngomong aja dengan Tuhan, Tuhan kasih. Loh, luar biasa banget Paul. Saya senang sekali. Oleh sebab itu, saya dengan Tuhan ini pokoknya ngomong-ngomong sendiri, mesra-mesraan sendiri, itu saya Bapak Ibu. Karena saya bangga banget punya Tuhan yang seperti Yesus. Amin. Nah, Daud menulis dalam Mazmur 145 ayat 3-6, dia berkata, besarlah Yahweh dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terselami. Kita tidak bisa mikir Bapak Ibu. Kebesarannya Tuhan itu tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Ayo 4. Generasi ke generasi akan memasyurkan pekerjaanmu. Dan mereka akan menceritakan perbuatanmu yang hebat. Aku akan menceritakan semarak kemuliaanmu yang agung. Dan perbuatan-perbuatanmu yang menakjubkan. Terus lanjut 10. Ayat 10. Seluruh karyamu, seluruh ciptaan Tuhan akan memujimu. Ya Yahweh, dan orang-orang kudusmu akan menyanjungmu. Siapa orang-orang kudusnya Tuhan? Kita semua, kita akan menyanjung. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Nah, semua orang kudusnya akan menyanjung Tuhan. Nah, ini yang Daud katakan. Ayat 11. Mereka akan memperkatakan kemuliaan kerajaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. 12. Untuk memberitakan kehebatanmu kepada umat manusia dan kemuliaan kerajaannya yang agung. Kerajaanmu adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahanmu ada pada setiap generasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan bawa saya untuk melihat kebesarannya lewat beberapa kisah di dalam Alkitab. Dalam kisah Henok, dalam kisah Elia, dalam kisah semuanya. Dan salah satunya adalah tentang Ayub Bapak Ibu. Saya dulu ini paling takut baca kitab Ayub di gereja yang lama. Karena selalu ditakuti. Bisa seperti Ayub? Langsung saya bilang, gak bisa Tuhan. Bisa kamu mengalami seperti Ayub? Tidak akan bisa. Dimana semua dihabisin. Anaknya mati semua. Ayub jadi bangkrut. Terus gatelan.
kudisan sampai penuh dengan borok Bapak Ibu. Sampai digaruk-garuk dengan beling. Saya bilang gini, saya paling tidak mau membaca kitab Ayub pada waktu saya masih belum under grace, masih di gereja lama. Karena takut Bapak Ibu. Yang kau takutkan itulah yang akan mendatangi engkau. Itu yang ditakut-takuti pendeta Bapak Ibu. Jadi saya bilang, waduh, yang kutakutkan yang mendatangi engkau, lebih baik enggak usah tahu kitab Ayub. Akhirnya saya skip, kalau baca Alkitab saya skip kitab Ayub. Nah, sebenarnya kita semua sudah banyak yang tahu tentang kisah Ayub ini Bapak Ibu. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan baca lagi ya dalam Ayub 1 dan Ayub 2. Pasal 1 dan 2. Ayo kita baca bersama-sama. Mungkin ada yang belum ngerti ceritanya. Nah, di tanah Uz ada seorang laki-laki bernama Ayub. Dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Ini Ayub. Bagus toh? Nah terus 2. 7 orang anak laki-laki serta 3 anak perempuan dilahirkan baginya. Anaknya 10. 7 laki-laki 3 perempuan. Kaya Bapak Ibu. Kawanan ternak miliknya adalah 7.000 ekor domba. 3.000 ekor unta. 500 pasang lembu. Dan 500 keledai betina. Dan ia juga memiliki pelayan-pelayan dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga ia adalah orang yang paling kaya dari semua orang di daerah timur. Nah, 4. Ketujuh anak laki-lakinya biasa pergi dan mengadakan pesta di rumah salah satu dari mereka secara bergiliran. Jadi anak laki-lakinya ini sudah rumah sendiri-sendiri karena mungkin kaya Bapak Ibu. Jadi mengadakan pesta di rumah salah satu dari mereka secara bergilir. Mereka juga mengundang 3 saudara perempuannya untuk makan dan minum bersama-sama. Terus, Del cepet. Ketika hari-hari pesta itu telah berlalu, Ayub memanggil dan menguduskan mereka. Ia bangun pagi-pagi sekali dan mempersembahkan korban bakaran sesuai dengan jumlah mereka. Jumlahnya berapa? 10. Karena Ayub berpikir mungkin anak-anakku telah berdosa. Mungkin mereka telah memberkati Elohim di dalam hatinya. Itulah yang selalu dilakukan oleh Ayub. Suatu hari, ini ada cerita lah, ceritanya beda. Ini kan cerita di bumi tadi ya, cerita di bumi. Nah ini sekarang cerita di surga. Suatu hari pada saat anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, ada sidang. Di gereja itu ada, di surga itu ada sidang. Sidang Elohim ya, di tahta Elohim semua. Suatu hari saat anak-anak Elohim, siapa anak-anak Elohim? Adalah malaikat-malaikat Tuhan. Datang menghadap Yahweh, setan pun datang di antara mereka. Dulu setan boleh keluar masuk ya Bapak Ibu. Yahweh berkata kepada setan. Yahweh langsung berkata kepada setan Bapak Ibu. Dari mana engkau? Lalu setan itu pun menjawab Yahweh dengan berkata, dari menjelajah dan mengelilingi bumi. Ayo. Kemudian Yahweh berkata kepada setan, sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Karena di bumi ini tidak ada seorang pun seperti dirinya. Dia saleh, jujur, takut akan Elohim dan menjauhi yang jahat. Ini kata Tuhan ya, dipuji Ayub. Setan menjawab Yahweh dan berkata, apakah Ayub takut kepada Elohim tanpa imbalan? Tanpa imbalan. Nah, imbalannya apa? Nah, bukankah engkau telah membuat pagar baginya? Dipagerin. Jadi di alam roh sebenarnya kita semua ini dipagerin Bapak Ibu. Dipagarin, pagar baginya, bagi rumahnya, dan segala yang dia miliki di sekelilingnya. Engkau telah memberkati pekerjaannya, sehingga kekayaannya makin bertambah di negeri itu. Ini kata setan ya. Meskipun demikian, ulurkanlah tanganmu. Coba ulurkan tanganmu sekarang. Jamahlah segala yang ada padanya. Apakah di hadapanmu ia masih akan memberkati engkau? Masih akan baik dengan engkau? Itu maksudnya setan. Terus Yahweh berkata kepada setan, lihatlah segala miliknya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau menyakitinya.
Lalu setan pergi dari hadapan Yahweh. Jadi dikatakan, ya wis, kamu segala miliknya ada dalam kuasamu. Tapi jangan jamah orangnya. Suatu hari pada saat anak laki-laki dan anak perempuan Ayub sedang makan dan minum anggur di rumah saudara laki-laki mereka yang sulung. Maka datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, lembu-lembu sedang membajak dan keledai-keledai betina sedang makan di sampingnya. Lalu orang-orang Sheba datang menyerang dan merampas serta membunuh para hamba laki-laki dengan mata pedang, dan hanya aku sendiri yang luput untuk memberitahukannya kepadamu. Sementara dia sedang berbicara, belum selesai dia ngomong, datang lagi orang lain dan berkata, api Elohim telah menyambar dari langit, membakar dan melahap habis domba-domba dan para bujang laki-laki, dan hanya aku sendiri yang terluput untuk memberitahukannya kepadamu. Sementara ia sedang bicara, belum selesai bicara, datanglah juga orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim telah membentuk 3 pasukan dan menjarah unta-unta serta membawanya pergi. Mereka membunuh para hamba laki-laki dan dengan mata pedang, dan hanya aku sendiri yang terluput untuk memberitahukannya kepadamu. 18, sementara ia sedang bicara, belum selesai ngomong, datang orang lain lagi kepada Ayub dan berkata, anak-anak laki-lakimu dan anak-anak perempuanmu sedang makan dan minum anggur di rumah saudara laki-laki mereka yang sulung. Lalu tampaklah angin besar datang dari arah padang belantara untuk menghantam 4 penjuru rumah itu dan runtuh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendirilah yang terluput untuk memberitahukannya kepadamu. Bayangkan, semua diambil ya, semua diambil oleh iblis, semua hartanya, anak-anaknya. Maka Ayub bangkit dan mengoyakkan jubahnya serta mencukur kepalanya, lalu ia sujud dan menyembah serta berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke sana. Yahweh yang memberi dan Yahweh yang mengambil, diberkatilah nama Yahweh. Stop sebentar sini. Yang mengambil siapa? Yahweh. Setan, bukan Yahweh Bapak Bu. Yang mengambil adalah setan. Ini sudah salah. Ayub sudah salah persepsi. Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil. Diberkatilah nama Yahweh. Nah, ini pandangannya Ayub sudah salah dengan Tuhan. Ayo 22. Dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menyalahkan Elohim. Tidak menyalahkan. Sementara ini dia tidak menyalahkan Elohim. Terus Ayub 2. Setan mencobai Ayub untuk kedua kalinya. Suatu hari pada saat anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, ada sidang Elohim juga di surga. Setan pun datang di antara mereka. Setan ini memang gemesi ya Bapak Ibu, gregetan ya. Terus Yahweh berkata kepada setan, dari mana engkau? Lalu setan pun menjawab Yahweh dan berkata, dari menjelajahi dan mengelilingi bumi. 3. Yahweh berkata kepada setan, sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Karena di bumi ini tidak ada seorang pun seperti dia. Yang saleh, jujur, takut akan Elohim, serta menjauhi yang jahat. Ia tetap memegang teguh kesalehannya. Meskipun engkau telah menghasut aku untuk melawannya dan menghancurkannya tanpa alasan. 4. Dan setan menjawab Yahweh dengan berkata, kulit ganti kulit. Sesungguhnya manusia akan memberikan segala yang dimilikinya sebagai ganti nyawanya. 5. Namun ulurkanlah tanganmu sekarang, lalu jamahlah tulang dan dagingnya. Apakah di hadapanmu ia masih akan memberkati engkau? Ayub 2 ayat 6 dikata, dan Yahweh berkata kepada setan, lihatlah ia ada dalam tanganmu. Kata Tuhan, tak serahkan. Lihatlah ia ada dalam tanganmu, namun berhati-hatilah dengan nyawanya. Jangan sentuh nyawanya, kalau di LAI ya. Nah, Yahweh menyerahkan kepada iblis kembali ya. Jangan sentuh nyawanya. Lalu setan pergi dari hadapan Yahweh dan ia menyerang Ayub dengan bisul-bisul yang panas. Yang parah, bisul-bisul panas
panas yang parah dari telapak kaki sampai ke ujung kepala. Nah, Ayub mengambil sepotong pecahan tembikar untuk menggaruk dirinya dan ia duduk di tengah abu. Lalu istrinya berkata kepadanya, masihkah engkau berpegang teguh pada kesalehanmu? Berkatilah Elohim dan matilah. Kalau di LAI, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Tapi di IMB, berkatilah Elohim dan matilah. Namun Ayub berkata kepadanya, engkau bicara seperti seorang wanita bodoh. Akankah kita menerima yang baik dari Elohim namun tidak mau menerima yang buruk juga? Salah lagi Bapak Ibu. Dalam semuanya ini Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi dikira yang memberi yang baik itu Tuhan, yang memberi yang buruk juga Tuhan Bapak Ibu. Padahal Tuhan itu adalah baik. Pada hakikatnya adalah baik. Jadi dia tidak pernah memberikan yang buruk kepada anak-anaknya. Amin. Itu harus ditanamkan di pikiran kita. Tuhan kita baik, dia tidak pernah memberikan yang buruk kepada anak-anaknya. Terus ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang kemalangan yang menimpa Ayub, maka datanglah mereka kepadanya dari tempatnya masing-masing. Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naama. 3 sahabatnya mendengar bahwa Ayub ditimpa kemalangan yang sebegitu dahsyat, mereka datang. Tujuannya apa? Untuk menghibur. Mereka bersepakat datang untuk meratap dengan Ayub dan menghiburnya. Nah, sudah. Ketika mereka memandang Ayub dari jauh, Bapak Ibu, mereka tidak mengenalinya lagi karena bisul tok ya. Dan mereka mulai menangis dengan suara yang nyaring sambil masing-masing mengoyakkan jubahnya untuk menaburkan debu di atas kepalanya lalu menengadah ke langit. 13. Kemudian mereka duduk bersama Ayub di tanah selama 7 hari 7 malam. Tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata kepadanya sebab mereka melihat penderitaannya sangatlah berat. Jadi 7 hari 7 malam mereka tidak ngomong apa-apa karena tidak bisa ngomong. Kalau ngadepi Ayub yang begitu menderita Bapak Ibu, mereka tidak bisa ngomong apa-apa. Nah, dikatakan di sini 3 ya, orang-orangnya sahabat Ayub itu 3, Elifas, Bildad, dan Sofar. Dari pasal 4 sampai 31 berisi tentang Ayub yang sedang beradu argumen dengan ketiga temannya ini tentang penderitaan, tentang keadilan Tuhan, dan tentang kedaulatan Tuhan. Nah, ini teman kan datang 3. Tujuannya menghibur Ayub. Tapi ternyata temannya ini jadi beradu argumen dengan Ayub tentang penderitaan, keadilan Tuhan, dan kedaulatan Tuhan Bapak Ibu. Nah, menurut pikiran teman-teman Ayub ini, jika seorang menderita, itu pasti dikarenakan orang tersebut telah berbuat dosa. Itu seperti kita Bapak Ibu dulu. Ya, inilah yang menjadi pemikiran kita saat kita masih di gereja lama. Dulu sampai di gereja lama, itu kalau kita kena sesuatu masalah, dosa apa ya aku ya? Kenapa aku bisa seperti ini? Pasti dosa apa ya? Nah, ini juga yang menjadi pemikiran teman-teman Ayub itu. Bahkan sampai saat ini Bapak Ibu, saya masih ketemu dengan teman-teman saya yang masih di gereja lama yang berpikir seperti teman-teman Ayub. Jadi kalau kena musibah, kena persoalan, pasti ada dosa. Pasti, oh kamu kurang sih dengan Tuhan. Oh kamu enggak pelayanan. Oh kamu mungkin kamu kemarin begini, begitu Bapak Ibu. Pasti itu terjadi sampai hari ini. Sampai kemarin kan pernah aku ceritakan ya, aku bilang enggak usah mikir seperti itu pikiran yang diberikan oleh iblis kepadamu sehingga kamu terkondem. Nah, hal inilah yang sangat penting untuk kita membaca kitab Ayub, untuk mengoreksi cara berpikir kita yang salah. Bapak Ibu, realita ini, kenyataan ini kompleks Bapak Ibu. Kadang kita melihat orang menderita karena memang akibat dosa. Ya itu memang sebab akibat karena dia lakukan
mungkin dia suka melakukan sesuatu yang buruk ya Bapak Ibu. Terus dia menderita penyakit. Mungkin karena dia suka pergi ke tempat-tempat yang nggak betul ya. Akhirnya dia sakit. Nah itu kan sebab akibat. Orang menderita akibat dosa. Tapi ada kalanya kita juga melihat orang baik, orang percaya Yesus, tapi menderita. Nah realita ini kompleks, kehidupan ini kompleks. Nah inilah yang dialami Ayub Bapak Ibu. Ayub adalah orang yang sangat berintegritas, bahkan Tuhan sendiri mengakui. Di Ayub 1 ayat 5 berkata, kemudian Yahweh berkata kepada setan, sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Karena di bumi ini tidak ada seorang pun seperti dirinya. Makanya Tuhan itu kenapa suka memuji Ayub. Jadi setan ini diceritai Ayub dengan Tuhan. Dengan tujuan karena Tuhan bangga Bapak Ibu. Kalau di gereja lama itu dikatakan begini, oh Tuhan ini cari gara-gara pasti. Kenapa selalu Ayub? Kenapa selalu Ayub? Coba Tuhan enggak ngomong, kamu melihat hambaku Ayub? Pasti iblis enggak akan mencobai Ayub. Tapi maksud Tuhan ini sebenarnya adalah dia memuji. Karena di bumi ini tidak ada satupun orang yang seperti Ayub. Tuhan ini bangga dengan Ayub Bapak Ibu. Tapi kenapa Ayub menderita? Kenapa Ayub menderita? Ayub menolak pada waktu temannya mengatakan bahwa orang kalau menderita itu pasti akibat dosa. Jadi secara tidak langsung temannya Ayub itu mengondem Ayub. Ayub marah Bapak Ibu dengan temannya. Dia tetap berkata, aku ini tidak berdosa. Aku tidak melakukan dosa. Jadi aku menderita ini, akhirnya Ayub ini jadi mikir gini, aku ini jadi sasarannya Tuhan. Nah, dari kitab Ayub ini Bapak Ibu, kita bisa melihat seseorang yang jauh lebih besar dari Ayub. Lebih benar dari Ayub. Tanpa dosa, tetapi menderita. Siapa itu? Itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebenarnya Ayub ini pun refleksi, gambaran dari Tuhan Yesus. Dia benar, tanpa celah, tanpa dosa, tapi dia harus menderita. Ini adalah gambaran Yesus juga Bapak Ibu. Di dalam kitab Ayub ini kita bisa lihat Yesusnya di dalam kitab Ayub. Kitab Ayub ini Bapak Ibu adalah kitab hikmat. Yang juga disebut kitab puisi. Kitab Ayub menggambarkan hikmat Elohim yang luar biasa. Tapi juga ada hikmat manusia. Hikmat manusia itu logika. Tapi juga ada hikmat setan-setan Bapak Ibu. Yaitu yang diucapkan oleh teman-teman Ayub. Mengkondem. Jadi ada 3 hikmat. Hikmat Elohim, hikmat manusia, hikmat setan-setan. Hikmat Elohim itu apa? Pikirannya Tuhan. Nah nanti kita akan sampai kepada pikirannya Tuhan di Ayub yang terakhir. Hikmat manusia itu apa? Logika manusia. Hikmat setan-setan adalah condemnation. Seperti temannya Ayub. Oh kamu sih lakukan ini. Makanya tidak mungkin ada penderitaan tanpa alasan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kembali ke Ayub. Menanggapi tuduhan temannya ini, 3 temannya ini, Ayub tetap bertahan pada integritasnya. Bahwa dia tidak bersalah. Aku tidak salah pokoknya. Dan dalam penderitaan yang sangat berat ini, Ayub sempat marah dengan Tuhan. Ayat berkata seperti ini dalam ayat 7:20 ya. Dia ngomong seperti ini, aku telah berdosa. Apakah yang aku perbuat kepadamu, ya penjaga manusia? Dia ngomong seperti itu. Mengapa engkau menjadikan aku sasaran bagimu? Sehingga aku menjadi suatu beban bagi diriku sendiri. Kenapa aku jadi sasaranmu Tuhan? Kedua, Ayub pun mulai mengutuki hari kelahirannya. Dia mengutuki, harusnya aku tidak usah lahir. Begitu Bapak Ibu. Yang ketiga, Ayub berpikir bahwa semua penderitaan itu dari Tuhan.
Bapak Ibu, memang ketika manusia di tengah penderitaan itu tidak bisa mikir benar Bapak Ibu. Ayub ini bahkan di ambang kematian. Sangat sulit untuk berpikir secara benar tentang Tuhan. Inilah yang dialami Ayub. Nah, pada waktu di dalam penderitaan sebenarnya kita ini cukup maklum ya. Kalau mungkin Ayub ini bisa salah paham dengan Tuhan. Karena pada waktu itu mungkin mereka tidak ngerti, Ayub tidak mengerti kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, jadi dia bisa marah Bapak Ibu. Orang yang digris aja bisa marah. Yang kita cerita kebaikan Tuhan bisa marah. Apalagi di zamannya Ayub Bapak Ibu. Mungkin dia tidak mengerti sampai seberapa Tuhan itu. Sampai baiknya bagaimana Tuhan itu. Dia menganggap Tuhan itu raja yang disegani, yang ditakuti begitu. Sehingga dia selalu mempersembahkan korban untuk anak-anaknya dan semuanya. Nah, itu pemikiran Ayub. Dia berpikir Elohim telah memerangkapnya. Bahkan ingin menghancurkannya. Ini ada. Nanti kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub, dia ngomong, Tuhan ini sudah mau memerangkap aku. Mau menghancurkan aku. Tuhan ini memusuhi aku. Dan di dalam semua tuduhan Ayub itu. Pada waktu Ayub ngomel-ngomel dengan Tuhan. Marah-marah dengan Tuhan. Tuhan tetap diam Bapak Ibu. Diam. Nah, tetapi di tengah perdebatan itu Bapak Ibu. Antara Ayub dan 3 orang sahabatnya itu. Tiba-tiba muncul sosok nama Elihu. Dari mana ini datangnya? Tidak pernah disebutkan temannya Ayub itu ada 4. Temannya Ayub itu 3 Bapak Ibu. Tiba-tiba muncul Elihu yang sebelumnya tidak ada. Alkitab menyebutkan 3, Elifas, Bildad, dan Sofar. Siapa Elihu dan apa arti namanya? Di Ayub pasal 32 sampai 37 kita bisa membaca tentang Elihu. Saya tidak baca di sini, bisa baca di rumah. Di Alkitab disebutkan Elihu ini anaknya orang Bus. Elihu ini orang Bus, Elihu bin Barakel. Berarti Elihu anak Barakel, orang Bus. Arti nama Elihu adalah Elohimku ialah dia. Ini nama Elihu artinya seperti ini. Elohimku adalah dia. Tidak diketahui kapan datangnya Elihu dan kapan pulangnya. Tidak tahu dari mana dia. Tapi sebenarnya Elihu ini adalah Kristus yang tersembunyi di dalam kitab Ayub Bapak Ibu. Karena apa? Hanya Elihu saja, hanya satu pribadi yang bisa menggambarkan dengan benar karakter Tuhan. Itulah Elihu. Elihu adalah Kristus yang tersembunyi dalam kitab Ayub. Kalau Bapak Ibu baca pasal 32 sampai 37 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tahu Elihu ini, kata-katanya Elihu ini sama dengan kata-katanya Tuhan di pasal 38 sampai 42. Jadi Elihu ini siapa Bapak Ibu? Elihu ini sebenarnya adalah Kristus yang tersembunyi di dalam kitab Ayub. Ayub dan teman-temannya semua salah. Mereka tidak mempunyai hikmat Tuhan Bapak Ibu. Sehingga mereka mengatakan yang salah tentang Tuhan. Ayub salah juga Bapak Ibu. Teman-temannya salah juga. Ayub berkata bahwa Tuhan hendak membunuh dia. Istri Ayub berkata, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Ketiga teman Ayub tidak berkata benar tentang Tuhan. Dikatakan di Ayub 42 ayat 7 sampai 9 Tuhan berkata, teman-temanmu tidak berkata benar tentang aku. Makanya Tuhan marah dengan teman-temannya karena teman-temannya mengkondemnation. Itu bukan kata-kata Tuhan, itu kata-kata iblis. Oleh sebab itu kenapa Tuhan begitu marah dengan temannya Ayub? Dikatakan seperti ini, maka terjadilah setelah Yahweh menyampaikan perkataan kepada Ayub, berfirmanlah Yahweh kepada Elifas orang teman, murkaku menyala-nyala terhadapmu dan terhadap kedua temanmu.
Sebab kamu tidak mengatakan apa yang benar mengenai aku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Ayub. 8. Dan sekarang ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, lalu pergilah kepada hambaku Ayub. Dan kamu harus mempersembahkan persembahan bakaran bagi dirimu sendiri, bagi dirimu, dan hambaku Ayub akan berdoa bagimu. Sesungguhnya hanya permohonan Ayublah yang akan aku terima, sehingga aku tidak menghukummu karena kebodohanmu. Karena kamu tidak berkata secara benar mengenai aku, seperti yang telah dilakukan hambaku Ayub. 9. Lalu Elifas orang teman, Bildad orang Suah, Sofar orang Naama pulang, serta melakukan apa yang telah difirmankan Yahweh kepada mereka, dan Yahweh mengabulkan permintaan Ayub. Jadi benar-benar Tuhan itu marah dengan orang yang condemnation, Bapak Ibu. Jadi condemnation itu membunuh. Condemnation is kill. Jangan sampai ada condemnation dalam kata-kata kita. Karena condemnation itu kata-katanya setan, Bapak Ibu. Makanya Tuhan marah. Kenapa yang dimarahi cuma 3 orang ini? Karena 3 orang ini condemnation dengan Ayub, Bapak Ibu. Makanya Tuhan murka kalau kalau Ayub, hanya Ayub yang bisa mendoakan kamu. Kalau Ayub tidak mendoakan kamu, maka Tuhan pasti akan murka dan membunuh 3 orang ini, Bapak Ibu. Nah, condemnation is kill. Tuhan sangat tidak suka dengan condemnation. 3 orang temannya tidak berkata benar tentang Tuhan. Hanya Elihu yang berkata benar tentang Tuhan. Dan kata-kata Elihu ini sama dengan kata-kata Tuhan. Di pasal 38 sampai 41. Siapa yang berkata-kata sama dengan Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri, Bapak Ibu? Siapa yang bisa berkata-kata benar tentang Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri? Yaitu Kristus. Nah, setelah Elihu berkata di dalam pasal 37, langsung di pasal 38, Tuhan yang dulunya diam, Bapak Ibu, menjawab Ayub. Jadi sebenarnya Elihu ini adalah mediator, yang adalah penengah atau adalah Kristus yang Ayub minta. Pada waktu Ayub ngomel-ngomel, dia itu minta mediator dengan Tuhan. Dan dikirimlah Elihu. Elihu adalah gambaran Kristus yang adalah mediator antara kita dengan Elohim. Ayub 9 ayat 32 sampai 34. Kita bisa lihat Ayub minta mediator. Ayat 32. Sebab dia bukan manusia sepertiku, sehingga aku harus menjawabnya. Dan kami harus datang bersama-sama di pengadilan. Tidak ada penengah di antara kami, di antara Ayub dan Tuhan, yang dapat meletakkan tangannya pada kami berdua. Biarlah dia menyingkirkan tongkatnya daripadaku, sehingga kengerian tidak menakutkanku. Terus Ayub 9 ayat 32 sampai 34. Kalau di LAI, coba lihat Del. Ayub 9 ayat 32 sampai 34. Lebih jelas kadang ya di LAI. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari kita bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah dia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Jadi Ayub ini minta wasit, Bapak Ibu. Sekarang Ayub 16, 19 sampai 21 dikatakan seperti ini. Bahkan lihatlah, saksiku ada di surga, dan dia yang memberi kesaksian tentang aku ada di tempat tinggi, tempat yang tinggi. Para pencemoohku adalah teman-temanku. Kepada Elohimku mataku meneteskan air mata. Oh, kiranya seseorang bisa memutuskan perkara antara manusia dan Elohim. Antara seorang manusia dan Elohim. Jadi Ayub pengen ada perantara antara manusia, antara dia dengan Tuhan. Seperti seorang manusia yang membela
sesamanya. Nah, Bapak Ibu, Yesuslah yang memberi kesaksian tentang kita. Dan Yesus itu pembela kita. Pada waktu Ayub minta pembela, minta penengah, mediator, maka Elihu muncul Bapak Ibu. Nah, Elihu ini adalah gambaran Yesus. Saat ini Yesus juga menjadi pembela kita. Dia memberi kesaksian kita. Dia membela kita di dalam semua perkara kita. Iblis suka mendakwa kita, tapi Yesus selalu membela kita. Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Kita punya pembela Bapak Ibu. Pembela kita adalah Yesus. Nah, Elihu berkata, dia berkata, Elohimku itu baik, maha kuasa, adil, maha pengampun, dan Elohim tidak menyebabkan penderitaan. Memang Bapak Ibu, saat kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dan rusak ini, akibat dosa Adam, banyak kita yang mengalami penderitaan. Tapi hendaknya kita jangan hilang kesadaran bahwa penderitaan ini bukan dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Jangan sampai kita kehilangan kesadaran itu Bapak Ibu. Karena Ayub ini sudah kehilangan kesadaran. Akhirnya dia kehilangan kesadaran. Dia berkata Tuhan yang menjadikan aku sasarannya. Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia pikirannya sudah salah semua Bapak Ibu. Oleh sebab itu saat kita hidup di dunia ini, hendaklah kesadaran akan kasih Tuhan, kesadaran akan kebaikannya, itu selalu ada pada kita. Jadi setiap saya mau diskusi firman, saya harus tanamkan kepada setiap pikiran yang mendengarkan ini bahwa kamu harus, pikiranmu harus sinkron dengan apa yang kita bicarakan, yaitu Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, bukan Yesus jahat, bukan Yesus jahat. Nah, kalau kita sudah tahu Yesus baik, maka kita ngomongnya ini bisa enak Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah curiga, sadar bahwa Tuhan itu jahat, kasih Tuhan itu diragukan, meragukan kasih Tuhan, itu jadinya enggak baik. Diskusi firman jadi enggak nyambung. Ayub sudah kehilangan hal ini. Tapi kasih karunia Tuhan luar biasa. Begitu Ayub sadar di ayat 42:1-6, Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat dari yang dahulu. Nah, sekarang pertanyaannya, Ayub kok bisa sadar? Ayub kok bisa sadar Bapak Ibu? Bapak Ibu, Ayub bisa sadar karena Tuhan menyatakan diri kepada Ayub. Manusia tidak akan bisa mengerti Tuhan bila Tuhan tidak menyatakan diri kepada manusia itu. Seperti Ayub Bapak Ibu. Ayub ditemui Tuhan sendiri. Tuhan menyatakan diri kepada Ayub. Baru Ayub sadar dan mencabut semua perkataannya yang jelek-jelek tentang Tuhan. Tuhan menjadikan aku sasaran. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang jahat dan semuanya. Nah itu baru dicabut. Sebenarnya Ayub dan ketiga temannya ini adalah gambaran kita Bapak Ibu. Yang mencoba mengerti Tuhan dengan pikiran manusia. Berapa banyak kita mencoba mengerti Tuhan dengan pikiran kita. Jadi hikmat manusia dipakai untuk mengerti Tuhan. Kadang disusupi dengan hikmat setan-setan. Tidak akan bisa Bapak Ibu. Tidak akan bisa. Tidak akan ada titik temu. Dan akhirnya saling berdebat. Sebenarnya jika kita ingin tahu Tuhan, minta sama Tuhan Bapak Ibu. Minta sendiri Tuhan menyingkapkan. Dan pasti akan timbul damai sejahtera. Bukan perpecahan, bukan perdebatan, bukan pertengkaran. Ayub marah-marah dengan 3 temannya
Karena mereka mencoba mendefinisikan Tuhan. Mengerti pikiran Tuhan dengan pikiran mereka. Dan akhirnya Ayub marah dengan teman-temannya dan berkata, penghibur sialan kamu. Penghibur yang menyedihkan. Dia berkata seperti itu karena tidak sinkron Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengerti Tuhan, itu minta Tuhan menyingkapkan. Karena tanpa disingkapkan, kita dengan pikiran kita tidak akan bisa mengerti Tuhan. Bagaimana ciptaan bisa mengerti penciptanya kalau tidak disingkapkan Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat kebesaran Tuhan apakah yang membuat Ayub ini tidak bisa ngomong pada waktu Tuhan ngomong di pasal 38 sampai 42. Yang dulunya Tuhan diem, akhirnya dia menjawab setelah Elihu menengahi semuanya. Jadi ada penengahnya. Setelah Kristus akhirnya Yahweh ngomong sendiri. Bapa ngomong sendiri kepada Ayub. Ayub 38 ayat 1 sampai 13. Nah, di sini ending dari khotbah saya ini adalah tentang kebesaran Tuhan seperti ini. Di dalam badai Yahweh menjawab Ayub. Di dalam badai. Jadi suaranya ini seperti badai. Seperti guruh gitu Bapak Ibu mungkin ya. Siapakah yang menyembunyikan nasihat dengan perkataan yang tidak berpengetahuan? Jadi kata-katanya Ayub dan teman-temannya ini tidak berpengetahuan. Siapakah yang sekarang ikatlah pinggangmu seperti seorang pria. Ayub, karena aku akan bertanya kepadamu dan engkau akan mengajari aku. Ini nyindir Bapak Ibu Tuhan ini. Ayub, aku sekarang mau tanya mbak kamu. Kamu ajari aku. Nah, tanyaan Tuhan ini, di manakah engkau Ayub ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah jika engkau memiliki pengertian. Jadi Tuhan ini kayak nyindir Ayub. Di mana kamu pada waktu aku meletakkan dasar bumi? Sebab tahukah engkau siapa yang menetapkan ukurannya? Atau siapa yang membentangkan sebuah garis di atasnya? Dasar apa yang dipasang atau siapakah yang meletakkan batu penjurunya? Ketika bintang fajar menyanyi bersama-sama dan semua anak Elohim bersorak-sorai dengan sukacita? Atau siapakah yang dapat membendung laut dengan pintu ketika ia meluap keluar dari rahim bumi? Jadi siapa yang membendung? Apakah Ayub tahu? Kamu gak ngerti apa-apa Ayub. Siapa yang membendung laut? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kegelapan menjadi kain yang membalut pusarnya. Aku mematahkan batasku padanya lalu menyusun tiang-tiang dan pintu-pintu. Aku berfirman sampai di sini saja engkau dapat datang. Tidak lebih dan di sini gelombang-gelombang kesombonganmu akan dihentikan. Jadi pada waktu itu Tuhan berbicara tentang lautan Bapak Ibu. Coba di itu aja di LAI aja lebih jelas ya. Mungkin kata-katanya di IMB kadang-kadang lebih angel mengertinya, lebih sulit. Jadi Ayub 38 ayat 11, ketika aku berfirman sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat di sini. Gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Jadi sekarang kita bisa ngerti. Kalau laut, gelombang laut itu sampai di sini. Kadang-kadang kita mikir ya, kok sampai di sini bisa balik lagi. Di sini bisa balik lagi. Kalau lebih pun tidak sampai kemana-mana. Siapa itu yang ngatur Bapak Ibu? Siapa yang ngatur? Tuhan. Makanya Daud ngomong, betapa rumitnya pikiranmu Tuhan. Betapa sulitnya pikiranmu. Tidak bisa aku memahaminya. Bayangkan Bapak Ibu, laut Tuhan yang ngurusi, semuanya Tuhan yang ngurusi. Terus pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Oh di sini kamu harus terbitnya di sini. Ujung-ujungnya nanti barat, tenggelamnya di barat. Ini semua yang ngatur siapa Bapak Ibu? Tuhan. Terus lagi 16.
Ayat langsung 16. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Bayangkan Bapak Ibu, siapa yang berjalan-jalan di dasar samudra raya? Tuhan. Tuhan turun sampai sumber laut. Jalan-jalan samudra raya. Terus lagi 17. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Siapa yang pernah lihat itu? Enggak ada yang lihat, tapi Tuhan lihat. Apakah engkau mengerti luasnya bumi, Yub? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Siapa yang ngerti luasnya bumi? Ayub masa ngerti, kita semua enggak ngerti. Hanya Tuhan yang ngerti. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya karena ketika itu engkau telah lahir. Disendir sama Tuhan. Kamu kan sudah lahir Yub, pasti kamu tahu semuanya. Dan jumlah hari-harimu telah banyak. Tuhan ini nyindir Ayub Bapak Ibu. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaraan salju atau melihat perbendaraan hujan batu? Yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan. Jadi Tuhan ini sudah nyimpen. Ada hujan es di Wahyu nanti ya. Hujan es berapa ton gitu Bapak Ibu. Ini sebenarnya sudah disimpan Tuhan di perbendaraan salju yang untuk hari kemurkaan. Tuhan itu detil pol Bapak Ibu. Di manakah jalan ke tempat terang, ke tempat angin timur bertebar di atas bumi? Siapakah yang memanggil saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat dan guru? Jadi yang kasih jalan bagi kilat dan guru itu siapa? Tuhan Bapak Ibu. Kadang-kadang kilat cerat-cerat. Itu jalannya yang bentuk Tuhan Bapak Ibu. Jadi semuanya ini Tuhan. Dan memberi hujan di atas tanah yang tidak ada orang. Ke atas padang tandus dan yang tidak didiami manusia. Untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda. Terus apakah hujan itu berayah atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik-titik embun? Jadi semua itu Tuhan yang ngasih embun di waktu pagi tiba-tiba daun-daun ada titik-titik embun. Ini semua Tuhan Bapak Ibu. Kita ini ngerti apa? Ayub ini ngerti apa? Tuhan ngomong kamu ngerti tak itu? Itu semua siapa yang berlakukan? Semua Tuhan. Ajaib dan besar dan ajaiblah karyamu. Agung dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Tuhan kita ini tidak terpikirkan, rumit sekali Bapak Ibu. Kalau bumi ini tidak ada dalam kontrolnya, pasti sudah tubrukan semua Bapak Ibu. Planet-planet ini pasti tubrukan semua, hancur semua bumi ini. God is in control di dalam semuanya. Jadi kalau God tidak kontrol, hancurlah kita Bapak Ibu. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Ayat lanjut. Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudra raya mengeras jadi salju. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang kartika, membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintakul buruj pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Ini bicara tentang rasi bintang Bapak Ibu. Semua ini Tuhan juga yang ngatur. Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit? Di langit ini ada hukumnya. Atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi. Jadi ini kamu harus muter ke sini, harus jalan sini, kamu tidak boleh lewat sini. Itu semua ada hukumnya. Saya kalau membaca, ini ada intervensi kitab-kitab lain Bapak Ibu. Jadi kalau kita membaca ini lebih jelas lagi. Bahwa semua yang ngatur ini Tuhan. Jadi lalu lintas ini, di atas ini Tuhan yang atur. Kita enggak tahu apa-apa. Dapatkah
engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu ya? Jadi siapa yang kalau ada kilat, itu siapa yang melepaskan? Tuhan. Jadi kalau Bapakmu itu bisa lakukan semuanya itu dan kita sadar kita anak-anaknya, kita anaknya yang punya langit dan bumi loh. Yang berkuasa atas alam semesta ini, yang ngatur yang tak sebutkan tadi itu. Kalau kita tahu, kita sadar, kita punya Bapa yang besar, yang seperti itu. Saya rasa kita tidak perlu takut Bapak Ibu ya. Kita anaknya, kita dicintai. Bapak kita penguasa alam semesta, kilat menyambar ke sana kemari. Saya percaya tidak akan nyambar kita, amin. Tidak akan nyambar kita, karena kita anak yang dicintai. Siapa yang menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapakah yang memberikan pengertian pada gumpalan mendung? Siapa yang dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa yang dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan. 39. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa betina? Jadi dari sini saya melihat, oh, berarti yang memburu mangsa untuk singa itu Tuhan. Kelihatannya kita kan melihat, oh singa itu memburu mangsa langsung dapat. Wah singanya tangguh ini, pinter singanya. Padahal Bapak Ibu, yang memberikan mangsa itu, yang membuat singa itu bisa makan, seandainya makan apa singa itu? Bukan makan rusa. Siapa yang ngasihnya rusa itu ke singa? Siapa yang ngasihkan rusa itu ke singa? Tuhan. Bukan singanya itu, wow, pinter singanya, dahsyat. Enggak Bapak Ibu. Kalau tidak Tuhan kehendaki, dia tidak akan dapat apa-apa. Jadi yang memburu mangsa untuk singa betina itu adalah Tuhan. Yang ngasih no mangsanya. Ini makan no. Itu Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Siapa yang kasih kita laris toko kita? Tak tanyain. Langganan-langganan datang ke kita. Padahal banyak toko roti. Banyak saingan kita. Siapa? Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa. Nah kita enggak bisa apa-apa. Jadi enggak ada yang bisa disombongkan dengan manusia. Siapa itu? Semua bilang resesi tapi kita enggak resesi. Siapa yang membuat kita seperti itu? Semua Tuhan. Tuhan mana yang dahsyat seperti Tuhan kita? Tuhan mana yang hebat seperti Tuhan kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Tuhan yang seperti dia. Tak kasih kesaksian ya. Kemarin saya ini pergi tokonya Noni. Beli roti. Saya cerita sama Noni. Saya mau pergi ke barat. Saya lewat Ngagel. Terus ambil beli roti. Pertama sepi Bapak Ibu. Toko rotinya sepi. Saya masuk. Langsung enak toh pilih-pilih. Loh enggak sampai berapa menit. Banyak yang datang Bapak Ibu. Loh dari mana ini ya? Sampai sopirku ini bisa melihat Bapak Ibu. Loh itu tadi sepi kok malah wake yo. Penuh. Sampai saya bayar ini antri Bapak Ibu. Loh aku ini datang nomor 1. Kok malah bayarnya ini jadi antri. Langsung rebutan Bapak Ibu. Diambil ini, diambil ini, diambil ini. Sampai aku, loh kok aku enggak dapat ini. Karena diambili orang-orang pada rebutan roti itu. Sekarang tak tanyain. Siapa yang membuat itu datang ke situ? Bukan. Bukan. Siapa yang membuat itu datang? Orang-orang itu bisa datang seperti itu. Tuhan. Bapak Ibu. Ya Tuhan yang ada di dalam saya. Ya betul. Nah ruame. Saya sampai antri. Sampai lama. Itu asli ya. Asli ada ya. Saya sama mbakku tuh. Loh kok malah ruame ya. Saya sampai antri lama. Saya pulang ngomel saya. Wih saya ini jadi antri lama loh. Sampai telat jamnya janjian sama orang ini. Sampai telat jamnya. Gara-gara antri bayar. Coba saya bilang, oh saya duluan ya. Saya temannya Bu Noni. Paling nomor 1 ya Bapak Ibu. Enggak saya enggak gitu ya. Tetap antri aja sama temannya. Siapa yang datangkan itu? Enggak ada Bapak Ibu. Semua itu Tuhan.
Jadi tidak ada yang dibanggakan dalam hidup kita. Kalau kita tahu semua Tuhan, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita diberkati, bila kita dipakainya. Sekarang yang jualan sarang burung bukan Pak Hermawan tok loh. Semua teman-temanku jualan sarang burung. Tapi kalau Pak Hermawan bisa laris sampai hari ini sarang burungnya, saya percaya itu Tuhan. Amin. Jadi kita ndak bisa sombong kalau di dalam kasih karunia. Semua karena Dia. Ayat 2. Langsung, kalau mereka merangkak dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar, siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak loh? Burung gagak apabila anak-anaknya berkaok-kaok kepada Elohim, berkeliaran karena tidak ada makanan. Jadi kalau kaok-kaok terus tiba-tiba mamahnya dapat makan dikasih anaknya. Siapa yang kasih itu? Tuhanlah. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamati rusa waktu sakit beranak? Loh, Tuhan ini sampai gini. Tuhan ini kurang gawe ya. Kambing beranak aja diamat-amati, rusa aja beranak aja Tuhan tahu waktunya kapan dia beranak. Nah, barusan ini nanti saya sebentar lagi punya cucu Bapak Ibu dari Excel. Barusan tak nikahkan supaya punya anak. Sudah tak hitung tanggal berapa ini ya kawin. Saya mau niru Tuhan, mengamat-amati kalau anjingku nanti beranak. Tuhan semua mengetahui waktunya kambing beranak, mengamat-amati rusa waktu sakit beranak. Tuhan, 5. Terus, dapatkah engkau menghitung berapa lamanya dan sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Nggak usah rusa. Vivi aja nggak mengetahui waktunya beranak Bapak Ibu. Kalau dia lahir normal. Tuhan yang mengetahui semuanya. Amin. Kecuali Cesar loh ya. Aku nggak ngomong Cesar. Itu manusia. Tapi Tuhan, kalau kita normal, Tuhan yang tahu waktunya. Dengan membungkukkan diri, mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Terus, anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak lagi kembali kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Tak ceritain ya. Jadi kalau ada keledai atau kuda terus tiba-tiba ucul, pas ditaleni seret ya, terus ucul. Saya percaya itu Tuhan juga loh. Karena enggak ada di dunia ini yang ini paling keledainya gini-gini terus lepas. Tapi kalau tidak Tuhan izinkan, enggak ada loh. Bisa saya digigit, ini kemarin digigit Excel Bapak Ibu. Saya percaya ini juga bukan apa maksudnya kalau enggak Tuhan izinkan enggak mungkin saya digigit begini. Karena Excelnya waktu itu kan kayak nikah gitu Bapak Ibu, saya ikut-ikutan ya. Dicatek Bapak Ibu, digigit saya. Nah, tapi ya gimana lagi ya wis. Aku ya marah sama Excel tapi ya wis biarin. Kalau enggak diizinkan ya enggak kayak gini. Tetap percayalah Tuhan tetap baik ya. Terus lagi 10. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si pengiring ini kuda ya. Terus dia menjelajah gunung-gunung, padang rumput dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan? Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar? Atau kau serahkan kepadanya pekerjaanmu yang berat? Loncat aja langsung 26, banyak ini. Kalau kita lihat banyak ya, pulang dari rumah ini baca ini. Bahwa semua ini yang mengendalikan Tuhan. Semuanya ini Tuhan Bapak Ibu. Kita nol besar. Tidak terselami pikiran kita. Pekerjaannya Tuhan itu. Bayangkan Bapak Ibu, kita bisa lihat. Tidak usah lihat ini, kita lihat perjalanannya Musa aja. Musa itu disuruh membuat kemah pertemuan aja. Ukurannya detail loh.
Kordennya harus ukuran ini. Ukurannya detail banget. Itu Tuhan loh. Tuhan kita Tuhan yang detail. Dia memperhatikan setiap detail sekecil apapun dalam hidupmu. Kalau dia memperhatikan yang sekecil apapun dalam hidupmu, masihkah engkau takut? Masihkah engkau meragukan dia? Dia Tuhan yang punya langit dan bumi, punya alam semesta. Dia memperhatikan engkau semuanya. Kalau kita tahu, aku diperhatikan Tuhan. Sadar terus ya Bapak Ibu. Kita tidak mungkin takut Bapak Ibu. Karena dia tidak mungkin mencelakakan anaknya. Tuhan mana yang mencelakakan anaknya? Sampai hari ini, kebaikan Tuhan itu kita terima. Saya terima maksudnya. Karena mindset yang benar, right believing, right living. Mindset yang benar tentang Tuhan mengerjakan hidup yang benar di dalam kita. Kalau kita punya mindset yang benar, pikiran yang benar tentang Tuhan, maka hidup kita ini pun benar. Semuanya, pokoknya dalam hal apapun benar Bapak Ibu. Oleh sebab itu, saya ingin jemaat NCC punya mindset yang benar tentang Tuhan. Bahwa semuanya dia, semua Tuhan, dan dia mengerjakan yang baik dalam hidup kita. Mungkin saat ini tidak baik. Tuhan kok belum baik Tuhan? Percaya, suatu saat pasti baik. Ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan dalam setiap hidup kita. Ada masa-masa, ada proses yang harus kita jalani. Dan endingnya pasti baik. Sudah tak alami Bapak Ibu. Pada waktu saya ditinggal Pak Didi, ada sesuatu yang tidak baik yang aku alami. Sampai saya berat pol Bapak Ibu hati saya. Tapi endingnya adalah kebaikan. Sampai hari ini saya bisa seperti ini. Semua karena dia. Ada proses yang harus kita jalani dalam hidup ini. Nah, kembali untuk menutup dari jawaban Tuhan inilah yang membungkam Ayub dan teman-temannya. Karena dari jawaban Tuhan mulai Ayub 38 sampai 41 nanti pulang baca ya. Pelan-pelan kalau baca ya. Itu menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada Ayub, menunjukkan kepada manusia bahwa sebenarnya mereka atau kita semua ini tidak tahu apa-apa. Tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Tidak tahu apa. Kita semua ini gak ngerti. Gak mungkin ngerti Bapak itu. Kita ciptaan bagaimana kita bisa mengerti pencipta kita. Kalau dia tidak membukakan. Kalau dia tidak memberi pengertian. Itulah sebabnya penting Bapak Ibu. Untuk kita meminta hikmat Tuhan. Untuk kita bisa mengerti dia. Untuk kita bisa mengenal dia lebih lagi seperti yang dilakukan oleh Salomo. Salomo itu minta hikmat sama Tuhan untuk bisa menimbang perkara, kan dia masih muda jadi raja. Bagaimana dia bisa mengadili rakyatnya segitu banyak? Akhirnya dia minta hikmat Tuhan. Dan apa yang didapat oleh Salomo? Dia tidak cuma dikasih hikmat saja. Karena begitu kita terima hikmat Tuhan, kita akan memperoleh semuanya. Apa yang dikasihkan? Kekayaan, semuanya dikasih Bapak Ibu. Tapi nomor satu, minta hikmat Tuhan. Nanti semua akan mengikuti. Kalau kita tidak punya hikmat Tuhan, kita punya hikmat manusia tok. Ya segitu saja, sampai di situ saja pikiranmu. Sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Nah ayat 28, kita lihat Ayub 28 ayat 12 sampai 28. Sebenarnya saya mau bacakan tentang Salomo. Salomo itu cuma minta hikmat. Tapi Tuhan kasih semuanya. Kasih kekayaan, kasih semuanya. Salomo padahal dia minta hikmat. Jadi minta hikmat Tuhan. Kamu punya hikmat Tuhan. Kamu punya semuanya. Jadi nomor satu yang penting adalah kita minta hikmat Tuhan. Minta pikiran Kristus. Kita bisa mikir seperti Kristus mikir. Maka kita akan dapat semuanya. Ayub 28 ayat 12 sampai 28. Ayo kita baca. Namun di manakah hikmat akan ditemukan? Dan di manakah tempat pengertian? Manusia tidak mengetahui nilainya. Dan juga tidak ditemukan di negeri orang hidup.
Jadi hikmat tidak ditemukan di negeri orang hidup. Berarti ditemukan di mana? Di dalam Tuhan. Samudra Raya berkata, dia tidak terdapat di dalamku. Samudra Raya berkata, hikmat tidak ada di dalamku. Laut berkata, dia juga tidak ada padaku. Emas murni tidak dapat diberikan untuk menggantikannya. Jadi kita punya emas bertonton tidak bisa dapat menggantikan hikmat Tuhan ini. Dan perak tidak dapat ditimbang sebagai harganya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas dan dari Ofir ataupun dengan permata krisofas yang langka atau dengan permata safir. Berarti kita bisa lihat betapa pentingnya hikmat itu. Sangat penting ya. Ayo, emas dan kristal tidak dapat menyamainya dan juga tidak bisa ditukar dengan setumpuk emas tua. Ini hikmat Bapak Ibu. Terus 19. Permata topas dari Ethiopia tidak dapat disamakan dengannya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Sangat luar biasa hikmat itu, nilainya luar biasa. Dari manakah hikmat itu datang dan dari manakah tempat pengertian? Sungguh ia tersembunyi dari mata segala yang hidup. Dan tersembunyi dari burung-burung di langit. Tempat kehancuran dan maut berkata, telinga kami telah mendengar kemasyurannya. Elohim tahu jalannya dan dia tahu tempatnya. Jadi yang tahu siapa? Elohim. Sebab dia melihat sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di bawah langit. Dia menetapkan kekuatan angin dan mengatur keluarnya air dengan ukuran. Apabila dia membuat sebuah ketetapan bagi hujan dan sebuah jalan bagi cahaya kilat halilintar. Kemudian dia melihatnya dan menyatakannya. Dia mempersiapkannya dan menyelidikinya. 28. Dia dan berkata kepada manusia. Dia berfirman, perhatikanlah. Takut akan Elohim, itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan, itulah pengertian. Jadi kalau kita mau punya hikmat, kita nomor satu harus takut akan Elohim. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Apa takut-takut begini? Enggak Bapak itu. Sembah dia. Takut akan Tuhan. Sembah Tuhan. Kamu akan dapat hikmat itu. Benar-benar minta Tuhan. Pikirannya diberikan kepada pikiran kita. Saya kalau berdoa, Tuhan ganti pikiranku dengan pikiran Kristus. Hatiku dengan hatimu Tuhan. Sehingga saya ini gampang belas kasihan Bapak Ibu. Gampang sakno. Sampai saya dikatakan anak saya, mama ini kok saknoan ya. Semua dikasihi, semua disaknoi. Lah, karena hati Tuhan itu ada di, saya suka minta Tuhan ganti pikiran saya dengan pikiranmu. Ganti hatiku dengan hatimu. Itu hikmat Bapak Ibu. Permulaan adalah kamu takut akan Tuhan. Kita semua takut akan Tuhan. Sembah dia. Maka kita akan dapat hikmat itu. Dan kita akan, tidak usah disuruh, kita akan jauhi kejahatan. Itulah pengertian. Terakhir 2 Amsal 2 ayat 6. Pemain musik boleh balik. Sebab Yahweh memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi yang memberi hikmat siapa? Yahweh. Jadi kita mintanya pada Yahweh. Dari mulut Yahweh datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi semua itu Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak ada apa-apanya. Kita dicintai. Kita anaknya, kita dicintai. Kita tidak bisa ngatur Tuhan. Tapi kita bisa bisa menyenangkan hatinya. Dengan kita mau cari dia. Kita minta hikmatnya. Kita ikuti Tuhan. Kita mau Tuhan apa yang menjadi keinginanmu dalam hidupku. Aku mau lakukan untuk Engkau. Amin.